Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Dendam, Arwah Seorang Istri. Cerita ini ditulis oleh Dimas Kusharmanto. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa like, komen, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tanpa basa-basi dan tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di ruang tunggu, Rustam duduk dengan sesekali menyeka air matanya atas kesedihannya dengan meninggalnya calon putranya. Dengan kepala menunduk menghadap lantai, hampir saja Rustam melompat saat menduduk di lantai. Terlihat penampakan yang sangat menyeramkan. Kepalanya bertanduk, giginya semua meruncing dengan dua taring yang panjang, lidah yang merah. Penampakan itu menyeringai dengan geraman seperti seekor anjing yang akan berkelahi. "Hah!" teriak Rustam dengan mengangkat kedua kakinya. "Rustam, anak kamu sudah mati. Tetapi semua itu belum cukup puas bagiku," kata penampakan itu yang disertai dengan tertawa. "Jadi kamu mengambil nyawa calon anakku?" ujar Rustam dengan wajahnya marah. "Iya, kenapa? Nyawa harus dibayar dengan nyawa," kata penampakan itu. "Kurang ajar!" teriak Rustam dengan melempar handphonenya ke penampakan itu. Namun apa yang terjadi? Handphone tersebut malah berbalik menghantam wajah Rustam. Dengan hitungan detik, kening dan pelipis Rustam mengeluarkan darah yang deras, disertai rasa sakit yang amat sangat. "Aduh, mukaku sakit, tolong!" teriak Rustam keras sekali sembari memegangi kening dan pelipisnya yang berdarah. Suara teriakan Rustam mengundang perhatian orang di sekitar. Salah satunya pengunjung yang kebetulan lewat. "Pak, Bapak kenapa?" tanya pengunjung itu dengan membantu memberikan beberapa lembar tisu untuk mencegah darah yang terus-menerus mengalir, bahkan lantainya pun memerah dipenuhi darah Rustam. "Tolong Pak, tolong, sakit sekali," keluh Rustam. "Iya Pak, iya. Sebentar ya, saya panggilkan satpam," kata laki-laki yang menolongnya. Kemudian laki-laki itu keluar dengan melihat kanan kiri mencari satpam. Keadaan sepi, tiada satupun satpam yang lewat. Laki-laki penolong itu terus berjalan menuju ke suatu ruangan dan dijumpai banyak perawat sedang berkumpul. "Selamat siang," sapanya ramah. Perawat-perawat itu yang sedang berkerumun langsung menoleh ke pintu. Salah satu perawat mendekat. "Selamat siang juga. Ada apa Pak?" tanya perawat yang berwajah manis. "Itu Bu, itu di ruangan tunggu di sebelah situ ada yang meminta tolong. Kening dan pelipisnya mengeluarkan darah," kata laki-laki penolong itu. Akhirnya perawat yang ditemui laki-laki itu bergegas menuju ruang tunggu. Sesampai di ruang tunggu, perawat tersebut terhentak melihat lantainya penuh dengan darah. Perawat yang manis itu ternyata bernama Mala. Mala mendekati Rustam yang sedang menunduk sambil merintih kesakitan. Sementara tangannya keduanya memegangi pelipis dan keningnya yang berdarah. Darah terus mengalir. "Bapak, apa yang terjadi dengan kening dan pelipisnya?" tanya Mala dengan duduk di samping Rustam. Rustam hanya menggeleng. "Apa Bapak jatuh atau ada yang menganiaya sampai berdarah-darah begitu?" "Sebentar ya Pak, saya ambilkan tisu," kata Mala. "Duh, sakit Bu, sakit sekali," keluh Rustam. Mala segera menghubungi rekannya meminta bantuan, ada pasien pendarahan. "Sebentar ya Pak, rekan saya akan bantu." Sebentar kemudian rekan Mala, Suster Baby, datang.
Dengan gerak cepat, Suster Baby membalut kepala Rustam agar darah tidak mengalir. Betul, setelah mendapatkan pertolongan Baby, darah tidak mengalir lagi. Rustam sudah tidak begitu kesakitan, malah kemudian memberikan minuman teh manis hangat. Pak, ini ada teh hangat manis, coba diminum ya, untuk membantu menambahkan energi. Terang Mala sambil menyodorkan segelas teh manis. Rustam sudah terlihat segar, walaupun sebagian kepalanya dibalut perban. Pak, ini saya Mala dan rekan saya ini Baby. Coba bisa Bapak ceritakan apa yang terjadi? Pinta Mala dengan pelan. Rustam hanya diam, tetapi kedua matanya memandang ke lantai yang beberapa jam yang lalu ada penampakan. Mala dan Baby sedikit bingung karena Rustam bukannya menjawab pertanyaan Mala, tetapi malah menatap lantai. Pak, maaf boleh tahu siapa namanya? Pinta Baby Rama. Kedua perawat itu terlihat cantik-cantik. Rustam mengangkat kepalanya, terus memandang dua wanita muda yang cantik-cantik itu. Saya Rustam, Bu, jawabnya lirih. Oh, Pak Rustam. Terus Bapak berada di ruangan tunggu ini ada keperluan atau menunggu siapa? Tanya Baby kembali. Saya sedang menunggu istri saya yang akan melahirkan. Boleh tahu siapa nama istri Bapak? Tanya Mala. Sebelum menjawab, Rustam memandang Mala dengan pandangan yang menyimpan sesuatu. Istri saya namanya Maya. Dia terjatuh dan dokter berusaha menyelamatkan bayi yang ada dalam kandungannya. Bagaimana Bu? Anak saya apa bisa diselamatkan? Bisa kan Bu? Bisa ya Bu? Kata Rustam terlihat seperti gugup dan cemas. Mala dan Baby tersenyum agar Rustam tidak bertambah cemas. Sebentar Pak, maaf Bu Maya itu yang ada di ruangan ICU. Tanya Baby meyakinkan dirinya. Betul Bu, betul sekali. Bagaimana dengan kondisi anak saya? Tanya Rustam antusias sekali dengan memegangi lengan Baby. Kemudian Baby menjelaskan dengan penuh keibuan ke Rustam kalau istrinya itu sudah sehat. Rustam mendengar ucapan Baby, terlihat wajahnya sumringah walau ia belum tahu nasib bayi yang dikandungan istrinya. Walau Maya telah sadar dan sehat, rupanya Rustam lebih memperhatikan bayi yang dikandung Maya. Bu, terus bagaimana kondisi anak saya? Apa juga selamat? Tanya Rustam. Sebenarnya Mala dan Baby sudah tahu kalau bayi yang dikandung Maya tidak bisa diselamatkan, tetapi mereka tidak mau memberitahukan keadaan ini ke Rustam. Untuk mengalihkan perhatian Rustam akan anak yang dikandung Maya, mereka mengalihkan persoalan. Pak Rustam, maaf, untuk masalah bayi yang Bapak tanyakan kami tidak berhak memberitahu karena itu kewenangan dokter. Cuman kami ingin tahu bagaimana ceritanya luka yang ada di kening dan di pelipis Bapak. Rustam seperti mengingat-ingat. Makanya yang semula sudah gembira menjadi muram lagi. Pak, kenapa Bapak jadi berwajah muram? Tadi sudah bagus mukanya ceria, kata Mala dan Baby. Apa ibu-ibu ini bisa mempercayai terhadap masalah yang saya alami? Kedua perawat itu mengerutkan keningnya, tidak tahu arah pembicaraan Rustam. Maksud Bapak soal percaya apa tidak? Maksudnya bagaimana ya? Ujar Mala tidak mengerti, sambil memegang keningnya yang berwarna merah karena darah. Rustam mencoba bercerita. Maksud saya gini, peristiwa yang baru saja saya alami sehingga saya luka seperti ini adalah suatu kejadian mistis, jelas Rustam. Baik, tidak mengapa, silahkan Bapak ceritakan saja, ujar Mala. Saat itu saya sedang cemas ditambah pusing memikirkan calon anak saya. Saya menunduk melihat lantai ruangan ini. Tiba-tiba
Dari lantai itu muncul sosok penampakan yang menyeramkan dan sosok itu mengatakan ke saya, anak saya sudah mati. Saya emosi dan saya hantam lantai itu pakai handphone. Tetapi handphone tersebut bukannya mengenai penampakan yang ada, malah berbalik menghantam saya hingga mengenai kening dan pelipis. Mala dan Baby serius mendengarkan. Dikala mereka sedang serius, mendadak ada suara seperti benda jatuh ke lantai. Dan dengan suara yang keras sekali membuat Mala, Baby, bahkan Rustam kaget. Masya Allah, suara apa itu? Teriak Baby sembari berdiri dan akan lari. Rustam sudah mengira pasti ulah makhluk itu lagi. Tenang bu, tenang. Biarkan saja, kita jangan takut, kata Rustam berani. Iya, tapi tetap saya takut pak, kata Baby mukanya pucat. Tunggu saja, apa maunya dia? Mala dan Baby saling berpegangan tangan sama-sama takut. Kemudian tanpa Rustam, Mala dan Baby ketakutan. Di belakang mereka arwah Puspita sudah berdiri. Kali ini arwah Puspita berwujud bermuka seram dengan bentuk tubuhnya yang tinggi. Arwah Puspita kemudian menggerakkan jari telunjuknya ke arah mereka. Tanpa komando, mereka semua bebarengan menoleh ke belakang. Baby dan Mala begitu melihat ke belakang langsung menjerit keras. Hantu, tolong! Jerit mereka meminta tolong. Mereka tidak tahu kalau suara jeritan mereka tidak didengar orang, karena arwah Puspita sudah menjadikan ruangan tunggu ini jadi kedap suara. Siapa kamu? Jawab, kata Rustam lantang. Aku adalah korban perampokan yang kalian lakukan dan majikan dari Lastri yang kalian bunuh dan perkosa. Mendengar suara tertawanya makhluk seram yang meringik membuat Mala dan Baby makin ketakutan. Kuntilanak, teriak Mala yang berpelukan dengan Baby. Arwah Puspita tertawa lagi dengan terbang melayang-layang. Pergi kamu, pergi, usir Rustam sembari mendapat hardikan dari Rustam. Arwah Puspita menyeringai memperlihatkan giginya yang runcing dengan berbalut darah serta bola matanya yang terlihat putih semua, menjadikan arwah Puspita semakin menyeramkan. Di sebelah Rustam berdiri Mala dan Baby, tidak sanggup melihat wajah arwah Puspita. Mereka saling menelungkupkan kepalanya. Rupanya mendapat perlawanan dari Rustam. Arwah Puspita marah. Ia semburkan dari mulutnya sebuah benda sebesar telur ayam berwarna biru menyala ke kepala Rustam. Benda itu melesat dan mengenai kepala Rustam. Dan seketika itu juga kain perban yang membalut lukanya hilang dan kembali darah mengucur serta karengan kesakitan. Aduh sakit, tolong sakit, arengan Rustam sambil memegangi kepalanya. Mala terkejut. Pak, perbannya kemana? Tanya Mala sambil menoleh ke kanan kiri, khawatir kalau penampakan itu muncul. Setelah menyeburkan sebuah benda ke kepala Rustam, arwah Puspita hilang. Saya tidak tahu bu. Yang saya tahu kalau setan itu menyeburkan benda besar sebesar telur ke arah kepala saya, tutur Rustam dengan merintih merasa sakit juga pusing. Kemudian Mala mencoba menghubungi dokter jaga. Tetapi sebelum Mala sempat menelpon, dokter Dodi lewat. Mala menghampiri dokter Dodi. Dok maaf mengganggu. Di dalam ada pasien yang mengalami pendarahan di kepalanya. Dokter Dodi terpaksa menghentikan langkahnya dan bersama Mala masuk ke dalam. Di dalam, Baby sedang membalut dengan kain perban sisa ke kepala Rustam. Rustam meringis kesakitan. Bapak kenapa bisa begini? Tanya dokter Dodi sambil memeriksa pelipis dan dahi yang luka dengan lampu senter mini. Dok, tolong dok, sakit sekali, keluh Rustam. Bapak, saya suntik ya, untuk menghilangkan rasa sakitnya, tawar dokter Dodi. Akhirnya Rustam disuntik, dan beberapa menit kemudian rasa sakitnya berkurang
dan lama-lama hilang. Rustam terlihat segar. Dokter Dodi setelah memberikan suntikan menanyakan perihal luka itu bisa terjadi ke Rustam. Ceritanya panjang dan tidak masuk akal bagi akal yang normal, dok, kata Rustam. Dokter Dodi mengangkat alis matanya. Akal yang normal? Itu apa maksudnya, Bapak? Sembari berkata begitu, Dokter Dodi berpikir kalau dirinya mengenal orang ini. Maksud saya ada bau-bau mistis. Dokter Dodi mengangguk-nganggukkan kepalanya. Oh begitu. Tapi sepertinya saya pernah melihat Bapak. Rustam diam dan hanya matanya memandang Dokter Dodi. Apa Bapak suaminya Bu Maya? Betul dok, betul. Bagaimana dok, istri saya apa masih koma? Dokter Dodi tersenyum, kemudian katanya, istri Bapak sudah siuman dan sudah sehat. Malah nanti sore sudah boleh pulang. Apa dok? Istri saya sudah siuman? Dokter Dodi mengangguk. Terus bagaimana dengan anak saya, dok? Tanya Rustam dengan semangat. Anak Bapak, maaf, kami tim dokter yang menangani istri Bapak tidak bisa menyelamatkannya. Dengan kata lain, anak saya meninggal, dok. Iya, begitu kira-kira. Dokter tidak bercanda kan? Iya kan, dok? Kata Rustam sembari tangannya mengguncang-guncangkan badan dokter. Pak, yang pasti kami sudah mencoba menyelamatkan, tetapi Allah berkehendak lain. Tidak, tidak, anak saya masih hidup, kata Rustam dengan panik dan tangisan kecewa. Melihat Rustam histeris begitu, Dokter Dodi kemudian menghubungi keluarganya yang masih berada di rumah sakit. Tetapi ternyata keluarga terutama istrinya tidak bersedia bertemu dengan suaminya. Maya sudah sakit hati karena ulah Rustam di saat mudanya ternyata buruk bahkan tercela sebagai perampok. Dan dia juga yang menjadikan dirinya kehilangan calon anaknya. Dokter Dodi berusaha membujuk Maya via ponselnya agar bersedia menemui Rustam atau suaminya yang menemuinya. Tetapi tekad Maya sudah bulat, tidak bersedia lagi bertemu dengan Rustam. Bahkan ada rencana kalau dirinya ingin pisah. Karena Dokter Dodi gagal membujuk Maya, akhirnya ibunya yang mengalah untuk menemui menantunya, yang sebenarnya Bu Amber juga sudah tidak simpatik lagi dengan Rustam karena sudah merampok dan membunuh serta memperkosa. Bu Amber dengan ditemani Suster Mary menuju ke ruangan tunggu di mana Rustam berada. Saat Bu Amber tiba di ruangan tunggu, Rustam sedang histeris mengharapkan anaknya hidup. Rustam sudah hilang pikiran normalnya. Mana anakku? Mana anakku, mana? Kata Rustam di depan Dokter Dodi. Dokter Dodi diam saja. Wajah Rustam marah dan kesal. Hei, jangan berteriak-teriak begitu, memalukan, kata Bu Ambar tiba-tiba dengan nada suara yang keras. Mendengar suara ibu mertuanya, Rustam langsung menghampirinya. Bu, ibu, mana anakku yang juga cucu ibu? Tanya Rustam dengan memegang lengan Bu Ambar. Anakmu sudah meninggal, jawab Bu Ambar terang-terangan. Rustam membuka matanya lebar-lebar. Tidak, anakku tidak boleh meninggal, Bu. Ibu bercanda kan? Bercanda? Buat apa bercanda? Ini juga akibat ulah kamu. Arwah Puspita yang kamu rampok dan dibunuh kini balik balas dendam. Bu, jangan sembarangan bicara, Bu. Rustam sudah tidak ada rasa hormat lagi dengan Bu Ambar setelah dikatakan perampok. Lepaskan. Ini apa-apaan pakai pegang-pegang segala? Pinta Bu Ambar yang kemudian dibantu Suster Mary duduk agar jauh dari Rustam. Di saat Bu Ambar dan Rustam bersitegang, muncul suara tanpa rupa. Rustam, kesedihanmu itu belum apa-apa.
karena aku akan membuat kamu lebih menderita dari ini, kata suara itu. Dokter Dodi, Bu Ambar, Mala, Baby dan Suster Mary, mereka terdiam bercampur takut. Kurang ajar, keparat, teriak Rustam dibarengi dengan memukul, menendang kursi dan meja. Dokter Dodi mendekati Rustam dan memintanya Rustam duduk dan tenang. Bapak tenang, ayo duduk dulu. Percuma Bapak melawan mereka, Bapak sendiri yang akan rugi, ujar Dokter Dodi. Saya akan balas hantu keparat itu, ancam Rustam. Suara misterius itu muncul kembali. Kalian akan membalas apa? Balaslah sekarang, mumpung aku belum membuat kalian lumpuh dan impoten. Mendengar ucapan arwah Puspita, Rustam tertawa dengan sombongnya. Setan, memang kamu siapa? Pakai mengancam membuat lumpuh segala. Ujar Rustam dengan sombongnya. Arwah Puspita tanpa berpikir lagi, ia kibaskan gaun putihnya dan meluncurkan sinar berwarna violet dan mengenai tubuh bagian kanan Rustam. Seketika itu pula, bagian anggota tubuh Rustam bagian kanan lemas bagai tidak bertulang. Rustam terkejut dan berusaha menggerakkan bagian tubuh sebelah kanannya, tetapi tidak bisa. Kenapa tubuhku jadi lemas begini? Bagaimana? Ucap Rustam dengan wajah pucat serta berusaha menggerakkan tubuhnya, tetapi gagal. Ini membuat Dokter Dodi juga Mala, Baby, Mary, dan Bu Ambar terheran-heran. Dokter, tolong dok, tubuh saya bagian kanan lemas, tidak bisa digerakkan. Tolong dok. Rengek Rustam, termakan ucapannya sendiri. Dokter Dodi kemudian memeriksanya, dan ternyata syaraf tubuh bagian kanan Rustam sudah tidak berfungsi. Tanpa aba-aba arwah Puspita muncul dan tertawa sebagai ciri khasnya. Rasakan kamu sekarang, aku belum puas dan akan membuat kamu lebih menderita. Sebagai balasan atas perbuatanmu yang tidak ada balas kasihan. Rustam kini menyadari atas kesombongannya. Ia pun meraung menangis meminta maaf dengan arwah Puspita. Nyai, maafkan saya hilaf Nyai. Saya mohon ampuni, jangan Nyai membuat saya lebih menderita. Nyai maaf, kata Rustam memohon belas kasihan. Arwah Puspita tertawa lagi dengan suara yang melengking dan menghilang. Nyai, jangan siksa saya seperti ini Nyai. Maafkan saya Nyai, kata Rustam dengan keras memanggil arwah Puspita. Tetapi arwah Puspita sudah menghilang. Sebulan kemudian, perusahaan mereka bertiga, Nandi, Badi dan Rustam, semakin hari semakin menurun pendapatannya, hingga mereka tidak bisa membayar gaji para karyawan. Bahkan perusahaan Badi disita oleh bank karena kreditnya macet. Sedangkan perusahaan milik Rustam terpaksa dijual untuk membayar tagihan-tagihan dari mitra kerjanya. Dan perusahaan Nandi terbakar beberapa hari yang lalu. Sedang rumahnya yang mewah dijual untuk bayar hutang bank. Kini mereka tidak hanya rugi harta, tetapi juga rugi moral. Istri Badi dan Rustam minta cerai, sedangkan Nandi, istrinya, meninggal. Saat itu mereka, Nandi, Badi dan Rustam, yang mengenakan kursi roda, berkumpul di suatu tempat. Rupanya di hari Rustam masih saja ada rasa kesal dengan arwah Puspita, walau dirinya sudah mengenakan kursi roda. Hei, aku punya ide, kata Rustam duduk di kursi roda. Nandi dan Badi saling berpandang mendengar ucapan Rustam. Maksudmu? Tanya Nandi, belum paham dengan ucapan Rustam. Maksudku, bagaimana kalau kita minta ke dukun agar arwah Puspita dibelenggu, agar tidak merongrong kita terus, jelas Rustam. Mendengar ucapan Rustam, Nandi dan Badi tertawa sinis. Rustam,
Memakai jasa dukun memangnya tidak pakai biaya? Dan pasti bila menangani masalah kita biayanya besar. Terus uang dari mana? Memang kamu tidak ingat, kita ini sekarang sudah kembali seperti dulu, melarat, kata Badi memberi penjelasan ke Rustam sembari meneguk secangkir kopi hitamnya. Lagian ya Rus, kamu tahu, dukun itu kerjanya berhubungan dengan setan. Kalau di luar setan mereka tidak bisa, kata Nandi menimpali. Rustam masih diam berpikir. Setelah berpikir kemudian katanya, memang itu penampakan yang mengaku dirampok kita dan bernama Puspita. Bukankah sudah menjadi makhluk halus? Jadi ia juga sudah berubah setan. Betul, makhluk yang sering menampakkan diri ke kita, bahkan menghancurkan kita, itu bukan setan, tetapi arwah, jelas Nandi. Badi mengangguk-ngangguk. Apa bedanya arwah dengan setan? Tanya Rustam. Nandi tersenyum kecil sambil memegang punggung Rustam. Jelas beda, Rus. Kalau arwah atau ruh itu dari sesuatu yang bernyawa terus mati. Tetapi kalau setan, itu makhluk yang masih hidup. Cuma bedanya setan itu makhluk halus, sedang kita ini makhluk nyata, dapat dilihat. Terang Nandi di dalam hatinya Rustam membenarkan ucapan teman-temannya itu. Betul Nan, kata kamu itu, ujar Badi mengamini ucapan Nandi. Beberapa saat kemudian, suasana hening, mereka bertiga diam. Mendadak di tengah suasana sepi muncul arwah Puspita dengan wujud rambut panjang hingga ke lantai, bermuka putih pucat, matanya merah, bibir hitam serta kuku di jari-jarinya panjang dan runcing warna hitam. Arwah Puspita berada di depan mereka. Silahkan saja kalian panggil 1000 dukun pun, aku akan tetap menuntut balas. Kalian akan aku buat impoten semua, agar kalian tidak bisa lagi memperkosa. Kata arwah Puspita dengan mengancam. Mendapat ancaman akan impoten, Rustam, Nandi dan Badi ketakutan. Mereka meminta agar arwah Puspita mengurungkan ancamannya. Nyai, jangan kamu lakukan itu, karena itu satu-satunya kebanggaan kami. Jangan Nyai, maafkan kami. Kami telah merampok bahkan memperkosa saat itu kami masih muda Nyai. Jadi tidak bisa mengendalikan nafsu, kata Rustam masih duduk di kursi roda dengan tangannya ditelingkupkan dalam posisi menyembah. Betul Nyai, kami sudah cukup menderita sekarang. Bahkan bisnis kami sudah gulung tikar semua, ungkap Badi. Rupanya arwah Puspita tidak peduli dengan keluh kesah mereka. Enak kalian, tidak enak di aku. Aku mati, kalian juga harus sama. Tetapi aku masih berbaik diri. Kalian tidak aku bunuh. Gantinya aku akan membuat kalian menderita sepanjang waktu. Kata arwah Puspita dengan wajah dan sorot mata seperti kesal. Selain arwah Puspita, muncul pula makhluk-makhluk aneh. Ada yang berkepala ikan tetapi tubuh manusia. Ada pula penampakan kakek-kakek dengan rambut putih tak terurus, hidung panjang menutupi mulutnya, serta memegang tongkat berupa ular king cobra. Makhluk-makhluk itu mendekati Nandi dan memegang alat vital Nandi. Nandi ketakutan. Jangan, akan diapakan milik saya satu-satunya ini, rengek Nandi. Dan kemudian makhluk-makhluk aneh itu berpindah menghampiri Badi dan Rustam. Makhluk-makhluk itu melakukan seperti apa yang dilakukan ke Nandi. Badi ketakutan luar biasa hingga tubuhnya dibanjiri keringat. Perasaan mereka kalau makhluk aneh itu akan membunuhnya. Waktu terus berjalan. Maghrib segera tiba. Setelah makhluk aneh itu memperdaya Nandi, Badi dan Rustam, arwah Puspita muncul kembali dan memberi kode dengan menyabetkan sebuah pecut.
Bersamaan itu, arwah Puspita dan pengiringnya menghilang. Pada saat arwah Puspita menghilang terjadi keanehan. Bahwasanya semula Nandi, Badi dan Rustam berkumpul di sebuah gardu. Pada kenyataannya mereka sekarang berada di tengah-tengah tempat pemakaman yang sepi dan jauh dari perkampungan. Tempat pemakaman tersebut dipenuhi tumbuhan pohon Kamboja dan rerumputan yang tidak terurus, sehingga keadaannya terlihat rimbun dan seram. Ditambah waktu mulai gelap. Dari kejauhan terdengar suara azan maghrib yang bercampur dengan suara serangga malam dan terkadang terdengar suara burung hantu dan tokek. "Hah, di mana ini?" tanya Nandi sambil tengok-tengok ke sana kemari. Sedangkan Badi dan Rustam saling memanggil dalam kegelapan. "Tam, Rustam, kamu di mana?" teriak Badi memanggil Rustam. "Aku di sini." "Mengapa kita bisa berada di tempat seperti ini?" balas Rustam yang belum menyadari tempat yang ditempati. "Aku juga tidak tahu. Sepertinya hutan ya." Nandi berada di paling jauh, kebingungan. Ia berteriak-teriak memanggil Badi dan Rustam, tetapi mereka berdua tidak mendengar. Nandi mencoba berjalan dengan langkah hati-hati, serta kedua tangannya meraba-raba. Nandi sempat berteriak. Di saat meraba-raba, ia meraba sesuatu gundukan. Tetapi walau ia berteriak, ia belum tahu apa itu gundukan tanah yang dirabanya. Ia baru tahu kalau daerah itu adalah daerah pemakaman. "Apa? Tempat pemakaman?" tanyanya terheran-heran serta rasa ketakutan. Kemudian Nandi berteriak sekuat-kuatnya memanggil Nandi dan Rustam. "Badi, Rustam, kalian di mana?" teriak Badi keras sekali sehingga sayup-sayup teriakannya didengar Badi dan Rustam yang saling berpelukan karena ketakutan. Itu sepertinya suara Nandi," tebak Badi. "Iya betul, itu suara Nandi. Di mana dia?" ujar Rustam. Keanehan juga dialami oleh Rustam. Semula saat berada di gardu tempat perkumpulannya masih lumpuh, kini sudah kembali normal. Tetapi Rustam tidak menyadari kalau dirinya sudah sembuh. "Nandi, kami ada di sini," balas teriak Badi. Nandi terus berjalan dengan hati-hati, takut kalau terbentur patok makam. Di saat Nandi berjalan mencari rekannya, telinganya menangkap suara seperti tongkat yang beradu mengikuti di belakangnya. Namun Nandi tidak berani menoleh ke belakang karena rasa takut. Nandi melangkahkan kakinya lebih cepat. Ia tidak peduli lagi kalau terbentur batok makam. Semakin ia berjalan cepat, suara itu seperti lebih mendekat ke dirinya. Karena penasaran, Nandi tekadkan menoleh ke belakang. Dan betapa terkejutnya Nandi saat menoleh ke belakang dirinya. Ada makhluk tengkorak berjalan, dan saat berjalan itu tulang-tulangnya saling beradu sehingga menimbulkan suara. Jantung Nandi rasanya hampir copot, dan Nandi ketakutan bukan kepalang dengan berteriak dalam keremangan malam. Nandi tidak menyadari kalau dirinya berdekatan dengan Rustam dan Badi. Sontak mendengar teriakan Nandi, mereka pun ikut berteriak. "Lari!" teriak Badi tanpa memikirkan temannya. Ia lari sekuat tenaga. Karena suasana remang-remang semua yang ada tidak terlalu jelas. Melihat Badi berlari kabur, Rustam segera mengikuti. Beberapa kali Rustam terjatuh karena terbentur patok-patok pemakaman. Rustam tidak merasakan sakit sedikit pun. Yang ada dalam benaknya harus keluar dari tempat kuburan ini. Nandi yang juga berlari memanggil-manggil Badi. Nandi hafal betul suara Badi di saat teriak. Untung saja hantu tengkoraknya tidak mengikuti, yang terdengar hanya suara tertawanya saja. "Badi, Badi tunggu!" panggil Nandi sembari berlari. Sedang Rustam sepertinya kelelahan, sehingga ia pasrah dan duduk di atas kuburan yang sudah lama. "Badi, Nandi, saya tidak kuat."
Kalian di mana? Suara Rustam pelan sambil terengah-engah. Ia hanya waspada saja dalam kegelapan, serta medan pemakamannya yang penuh ditumbuhi tanaman liar dan tidak terurus. Badi beruntung akhirnya sampai di jalan. Tanpa diduga, saat dirinya celingak-celinguk, ada sinar lampu motor. Badi lega. Sinar lampu motor itu semakin mendekat, dan pada saat motor itu lewat, Badi berteriak minta tolong. Tolong! Teriak Badi sembari menggerak-gerakkan tangannya. Pengendara motor itu ternyata berdua berboncengan memperlambat laju motornya, namun ia tidak berhenti. Pengendara motor itu juga merasa takut karena malam-malam di pemakaman yang sepi ada orang minta tolong. Ji, siapa itu tadi suara orang minta tolong? Tanya si pengendara motor itu ke temannya. Gua juga tidak tahu, jawab temannya. Coba kamu lihat ke belakang, ada orang tidak? Motor terus berjalan pelan. Karena motor itu tidak berhenti, Badi berteriak lagi. Mas, saya Badi, bukan setan, jangan takut, kata Badi dengan harapan motor itu berhenti dan menolongnya. Pengendara itu kemudian berhenti dan mereka turun dari motornya. Kamu yakin itu manusia? Ntar jangan-jangan hantu yang nyamar jadi orang, kata yang diboncengnya curiga. Perasaan gua, ia manusia yang dibuang begal atau bagaimana? Jelas yang di depan. Akhirnya mereka melihat ada bayangan orang berjalan ke arahnya. Sesampainya di depan pengendara motor itu, Badi menceritakan permasalahannya. Pengendara motor itu merasa iba. Terus mereka bertiga menuju ke pemakaman. Suasana yang semakin gelap karena hari semakin malam. Sementara bulan tidak menampakkan dirinya. Hanya dengan berteriak-teriak Badi mencari Nandi dan Rustam. Nandi, Rustam, di mana kalian? Teriak Badi. Dengan dibantu penerangan senter handphone milik si pengendara motor, mereka bertiga terus melangkah menerjang rerumputan dan tanaman liar lainnya. Rupanya teriakan Badi didengar Nandi yang sedang membantu Rustam. Hei Badi, saya di sini. Kamu di mana? Balas Nandi dengan suara keras. Aku di sini. Sebentar, kalian jangan kemana-mana. Diam saja di situ ya. Biar saya dibantu bapak-bapak ini yang mencari kamu, kata Badi. Mereka bertiga terus berjalan dengan berhati-hati. Senter handphone milik pengendara motor itu terus menyala. Tiba-tiba mereka bertiga dikejutkan seekor ular yang berukuran besar dengan panjang 2 meter berjalan melalat. Pengendara motor itu memberi kode agar berhenti melangkah karena ular sangat peka dengan getaran. Badi ketakutan melihat ular besar berjalan di depannya. Kembali pengendara motor itu memberi kode dengan menempelkan jari telunjuknya ke mulutnya. Shh, jangan bersuara, diam dulu, pintanya pelan. Setelah ular itu berlalu, baru mereka meneruskan pencarian Nandi dan Rustam. Setelah melalui medan yang berat dengan penuh resiko digigit binatang bias, Nandi dan Rustam ditemukan. Kemudian mereka segera memberi pertolongan ke Rustam yang telah kelelahan dan di sana sini kakinya berdarah karena duri atau terbentur kayu dan lain-lain. Dialami juga oleh Nandi. Kaki dan tangannya banyak luka goresan dan mengeluarkan darah. Tetapi Nandi tidak memedulikan karena yang ada di benak Nandi bisa segera keluar dari sini. Dengan berusaha payah akhirnya mereka sampai di jalan. Pengendara motor yang bernama Aji dengan ponselnya menghubungi temannya meminta bantuan. Tidak lama kemudian datang mobil Avanza. Badi, Nandi dan Rustam dibawa ke rumah Pak RT. Di tempat Pak RT mereka mendapat pertolongan semaksimal mungkin. Ananta sore itu baru saja pulang dari bekerja. Seperti biasanya, setiap Ananta pulang Biromlah menyiapkan minuman hangat
dan juga air hangat untuk majikannya. "Bi, ibu di mana?" kata Ananta ke Biromlah yang datang membawakan secangkir kopi susu. "Ada tuan, itu di rumah sebelah," kata Biromlah setelah meletakkan secangkir kopi susu di atas meja. Ananta sudah berganti pakaian, menyusul ke ruang sebelah, dan dilihatnya ibunya sedang berbicara dengan temannya. Ananta kemudian berbalik masuk ke dalam. Di dalam, pasnya di ruangan keluarga melihat putrinya Dinda sedang menonton TV. Ananta kemudian menghampiri. "Duh, asik sekali ya nonton TV-nya," sapa Ananta yang terus duduk di sebelahnya. "Papa, sudah datang. Tumben Pah, biasanya malam-malam," tanya Dinda yang lalu mencium tangan Ananta. Ananta tersenyum. Katanya kemudian, "Emang tidak boleh kalau papa datang sorean?" Dinda melirik. Senang sih kalau papa bisa pulang agak siangan, jadi bisa bantu Dinda buat PR. Cuma," ujar Dinda. Kok ada embel-embelnya? Cuma apa yo?" Dinda diam sebentar. "Itu temen papa, Tante Ruri. Kalau ada Tante Ruri, papa jadi waktunya buat Tante Ruri," kata Dinda protes. Dinda merasa terbatas kedekatannya dengan Ananta bila ada Ruri, wanita cantik itu, datang. Sepertinya Dinda sudah ada perasaan, ada sesuatu dengan Ruri. "Ah, siapa bilang? Itu hanya perasaan Dinda aja kali." Dinda menatap papanya. "Emang siapa sih Tante Ruri itu? Kok sering kesini terus, dan itu nenek juga akrab?" protes Dinda. "Itu tandanya Tante Ruri suka dekat dengan Dinda," ucap Ananta dengan mengusap-usap kepala Dinda. "Enggak, Dinda enggak seneng kalau ada Tante Ruri." "Loh, kenapa?" "Pokoknya Dinda tidak suka kalau Tante Ruri sering kesini." "Dinda tidak boleh begitu," kata Ananta. Belum tuntas Ananta berbicara, sebuah mobil datang. Pengendaranya seseorang wanita muda yang cantik, dengan dandanannya yang kekinian sekali, bahkan hampir mirip seorang artis. Setelah memarkir mobilnya di halaman rumah Ananta yang luas dan mewah, wanita itu turun dan berjalan menuju ke dalam rumah Ananta. Kebetulan Bu Broto ada di ruang tamu. Begitu bel berbunyi, langsung membukakan pintu. Nak Ruri, ayo masuk ayo," ajak Bu Broto. Lalu Bu Broto menyilahkan Ruri duduk. Setelah Ruri duduk, Bu Broto berjalan ke dalam mencari Ananta. Bu Broto melihat Ananta sedang berdua dengan Dinda. "Dinda, ayo tebak, itu di depan ada tamu siapa ayo?" kata Bu Broto ke Dinda yang semula berwajah berseri, bercanda dengan ayahnya, berubah menjadi muram. Dinda tidak menjawab ucapan neneknya, bahkan malahan menghela nafas. "Loh, Dinda kok mukanya jadi cemberut begitu?" tanya Bu Broto dengan memegang pundak Dinda. "Ya habis bosan, hampir setiap hari kesini," kesal Dinda. Bu Broto mendengarkan ucapan Dinda seperti itu, langsung mengerutkan kedua matanya. "Emang kamu sudah tahu siapa yang datang?" "Siapa lagi kalau bukan Tante Ruri?" Dinda tidak suka. Di saat ibunya sedang berbicara dengan Dinda, Ananta meninggalkan mereka dan menemui Ruri. Tidak boleh berkata seperti itu. Nanti kalau Tante Ruri dengar bagaimana?" "Ya biarin aja, Nek." "Ya sudah, kalau begitu kamu mandi dulu sana, terus kita makan malam bareng," kata Bu Broto. Dinda bukannya pergi mandi, tetapi lari ke kamarnya. Bu Broto melihat tingkah cucunya itu hanya menggeleng-gelengkan kepalanya sembari melangkah berjalan ke dapur. Di dalam batinnya, Bu Broto menduga-duga kalau Dinda sudah ada rasa cemburu dengan adanya Ruri.
Padahal Bu Broto mengharapkan Ruri bisa menjadi sebagai ibu sambungnya. Ini yang salah siapa ya? Apa Ruri yang tidak bisa mengambil hati Dinda, atau memang Dinda tidak ingin mendapatkan pengganti ibunya? Tidak, ini tidak boleh terjadi hanya karena Dinda. Ananta jadi urung mempersunting Ruri. Toh Puspita ini sudah mati, apa yang diharapkan? Kata Bu Broto di dalam hatinya sambil berjalan ke dapur. Di saat Bu Broto sampai di depan pintu dapur, Bu Broto melihat ada bayangan seseorang masuk ke tempat cucian. Untuk meyakinkan itu, Bu Broto coba menuju ke tempat cucian. Dilihatnya di tempat cucian sepi, tidak ada siapa-siapa. Setelah yakin di tempat cucian tidak ada siapa-siapa, Bu Broto balik menuju ke dapur. Belum sempat masuk ke dapur, Bu Broto mendengar seseorang tertawa dari arah kolam renang. Seperti ada orang tertawa. Siapa itu? Gumam Bu Broto sembari matanya diarahkan ke kolam renang. Sepi, tidak ada siapa-siapa. Ternyata tanpa sepengetahuannya, arwah Puspita berada di sekitarnya. Sengaja arwah Puspita tidak ingin menampakkan wujudnya di depan ibu mertuanya. Ia ingin agar ibu Broto penasaran dulu. Waktu sudah jelang petang saat maghrib segera tiba. Sesudah mengambil air panas yang sudah dipersiapkan Biromlah dan dibawanya ke kamar mandi, Bu Broto mandi, setelah itu menunaikan sholat maghrib. Di depan, Ananta masih menjamu Ruri yang meminta Ananta menemani ke Zugo Plaza. Arwah Puspita tahu sehingga ia kesal. Mukanya terlihat seram dengan dihiasi senyuman marah. Giginya terlihat runcing-runcing, serta jemari tangannya ditumbuhi kuku panjang dengan warna hitam yang siap mencabik-cabik. Rupanya Ananta sudah melupakan sumpahnya. Awas, aku tidak rela anakku terlantar gara-gara wanita itu. Lihat Ananta, aku akan buat perhitungan. Ancam arwah Puspita. Di saat Ananta akan pergi mengantar Ruri, Dinda keluar dari kamarnya. "Pa, ayo, katanya mau beliin kado Dinda buat teman ulang tahun Dinda," kata Dinda. Ananta baru ingat. Oh iya, Papa lupa. Tetapi bagaimana ya? Papa harus antar Tante Ruri juga. Gimana kalau ke Blok M besok saja? Bujuk Ananta sambil jongkok memegang lengan Dinda. Seketika wajah Dinda berubah kesal. Papa bohong. Kapan Papa menepati untuk Dinda? Selalu yang diutamakan Tante Ruri. Dinda benci, kata Dinda dengan suara kencang. Shh, jangan kencang-kencang, nanti Tante Ruri dengar, kata Ananta dengan jari telunjuknya ditempelkan ke mulutnya. Biarin, gara-gara Tante Ruri Dinda tidak jadi dibeliin kado. Janji besok Papa khusus waktu buat Dinda deh. Nggak mau, pokoknya harus sekarang, pinta Dinda kekeh. Ananta terlihat jadi selah tingkah. Di saat Ananta kebingungan, Bu Broto keluar melihat Dinda dan bapaknya bersih tegang. Bu Broto menghampiri mereka. Ini ada apa? Sepertinya serius sekali, tanya Bu Broto yang langsung merangkul Dinda. Papa sudah berbohong, Nek, tutur Dinda dengan wajah cemberut. Papa berbohong bagaimana? Tanya Bu Broto tidak mengerti. Papa sudah berjanji kalau malam ini akan mengajak Dinda ke Blok M membeli kado buat teman Dinda. Tetapi karena ada Tante Ruri, malah Papa mau pergi dengan Tante Ruri, jelas Dinda ke neneknya. Bu Broto mendengar penuturan cucunya itu jadi tersenyum. Oh itu, emangnya teman Dinda ulang tahunnya kapan? Lusa, Nek. Lusa. Jadi kalau Dinda beliin kado besok masih bisa dong? Gak mau. Nanti itu Tante Ruri datang lagi, pasti Papa tidak jadi lagi. Ananta melihat putrinya yang sudah banyak bisa bicara seperti orang dewasa.
Ada rasa senangnya, tetapi ada rasa kesalnya juga. Jadi sering protes. Ananta mendekati Dinda. "Oh iya, Papa ada jalan keluarnya nih. Bagaimana perginya ke Blok M malam ini bersama nenek?" kata Ananta. Dengar ucapan papanya, Dinda langsung memincingkan matanya. "Gak mau, nenek kan sudah tua. Kasihan nanti capek." "Dinda, jangan takut. Walau nenek sudah tua, tetapi masih sanggup jalan-jalan." "Gak mau, Dinda gak mau diantar nenek." "Ya sudah, kalau Papa tidak mau mengantar Dinda, Dinda tidak mau masuk sekolah. Malu bertemu Vivi. Papa pembohong," kata Dinda, berlari masuk kamarnya menangis. Dalam tangisannya Dinda teringat mamanya. "Mama, mengapa Mama tinggalin Dinda? Kalau ada Mama, Dinda tidak akan begini." Ratapannya dengan menangis. Ananta kemudian menyusul ke kamar Dinda, tetapi Bu Broto mencegahnya. "Ananta, sudah, tidak perlu kamu susul dia. Biar Dinda ibu yang urus," kata Bu Broto berjanji. "Ya sudah kalau begitu, Ananta mohon izin akan antar Ruri keluar sebentar." Izin Ananta ke ibunya. Bu Broto mengangguk.